Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang satuan berat dan satuan waktu. Satuan berat. Pengukuran berat adalah membandingkan sesuatu massa benda atau berat dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Penggunaan timbangan atau neraca disesuaikan menurut besar kecilnya benda yang ditimbang. Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contohnya, mengukur berat badan anak dan mengukur berat badan orang dewasa. Berikutnya ada timbangan beras atau timbangan duduk. Digunakan untuk menimbang berat beras atau barang dalam karung dan peti. Karena kapasitasnya yang mencapai 500 kg, namun ada juga yang mencapai kapasitasnya maksimal 50 kg. Selanjutnya, timbangan kue. Timbangan kue merupakan alat dapur yang digunakan untuk menakar bahan makanan kue, bisa juga menakar atau menimbang buah-buahan. Timbangan gantung atau timbangan bayi. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Alat ini juga sering dijumpai di posyandu, namun biasa juga dijumpai di pasar. Ada juga namanya timbangan warung. Timbangan warung ini dilengkapi dengan anak batu yang terdiri atas berbagai ukuran, yaitu 50 gram atau sama dengan 1/2 ons, 100 gram atau 1 ons, 200 gram atau 2 ons, 500 gram atau 1/2 kilogram, 1000 gram atau sama dengan 1 kilogram. Nah, timbangan warung ini memiliki kapasitas muatan mencapai 10 kilogram. Satuan massa atau satuan berat yang sering digunakan di Indonesia yaitu ton, kuintal, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Perhatikan satuan tangga kilogram. Nah, yang dimana setiap turun satu tangga maka kita kalikan dengan 10. Begitu juga sebaliknya, apabila setiap naik satu tangga maka dibagi dengan 10, yang dimana setiap 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 hektogram sama dengan 100 gram, 1 dekagram sama dengan 10 gram, dan 1 gram sama dengan 1 gram, 1 desigram sama dengan 0,1 gram, 1 sentigram sama dengan 0,01 gram, dan 1 miligram sama dengan 0,001 gram. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Marwah membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat ikan asin 2 kg 500 gram. Anak-anakku harus ingat bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Pertanyaannya, berapa gram berat ikan asin yang dibeli oleh Marwah? Langkah pertama yang kita lakukan adalah dari 2 kg kita rubah terlebih dahulu menjadi gram. Caranya 2 dikali 1000 gram sama dengan 2000 gram. Ustazah, 1000-nya dari mana?
Nah, 1000-nya itu adalah setiap 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan 2500 gram. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berat ikan asin yang dibeli oleh Marwah adalah 2500 gram. Setelah berkeliling pasar, Marwah pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram berat kerupuk? 1300 gram sama dengan 1000 gram ditambah 300 gram. Nah, anak-anak, sudah kita ketahui bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Jadi 1000 gram sama dengan 1 kilogram ditambah 300 gram. Jadi kerupuk yang dibeli oleh Marwah adalah 1 kilogram 300 gram. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan satuan waktu. Satuan waktu adalah jarak waktu yang digunakan untuk mengukur durasi suatu kejadian. Satuan waktu digunakan untuk menentukan dan mengukur suatu periode waktu yang ada, seperti detik, menit, jam, hari, minggu, tahun, windu, dekade, dan abad. Satuan konversi waktu. Yang pertama kita akan bahas adalah hubungan antar satuan waktu. 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3600 detik. Mengubah satuan jam menjadi menit. Yang pertama, 1 jam sama dengan 60 menit. Yang kedua, 2 jam sama dengan titik-titik menit. Caranya, 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi, 2 jam sama dengan 120 menit. Selanjutnya, 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. Agar anak-anakku lebih paham lagi, perhatikan contoh berikut ini. Ingat bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Yang pertama, 1 jam 45 menit sama dengan titik-titik menit ditambah titik-titik menit. Yang pertama kita ubah 1 jam. Nah, tadi 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kita tulis di sini adalah angka 60. Karena ini tetap menit, maka kita langsung memindahkannya 45 menit. 60 ditambah 45 hasilnya adalah 105 menit. Selanjutnya kita ke contoh berikutnya. 5 jam 20 menit sama dengan, yang pertama, untuk merubah 5 jam ke menit, kita kalikan 5 dikali 60 sama dengan 300. Jadi 5 jam sama dengan 300 menit. Karena berikutnya tetap menit, maka kita langsung tulis 20 menit. 300 menit ditambah 20 menit hasilnya adalah 320 menit. Selanjutnya, mengubah satuan menit menjadi jam. Anak-anakku ingat kembali bahwa 60 menit sama dengan 1 jam. Kita masuk pada contoh 120 menit sama dengan titik-titik jam. Jadi 120 menit ini kita akan rubah ke jam.
Caranya adalah 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Mengapa dibagi dengan 60? Karena setiap 1 jam adalah 60 menit. Selanjutnya 180 menit sama dengan 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Jadi 180 menit sama dengan 3 jam. Berikutnya 300 menit sama dengan 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam. Jadi dapat kita simpulkan 300 menit sama dengan 5 jam. Agar anak-anakku lebih paham lagi, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, 70 menit sama dengan titik-titik jam titik-titik menit. Pertama, anak-anakku perhatikan kotak yang ada di samping. Nah, 70 menit ini kita lihat kotak di samping yang mana yang mendekati 70 menit. Kita lihat ternyata 1 jam ya. Yang dimana 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi kita tulis 1. Nah, dari 70 kita kurang 60 ternyata masih ada sisa 10. Jadi kita tulis 10 menit. Dapat kita simpulkan 70 menit sama dengan 1 jam 10 menit. Contoh berikutnya 160 menit. Kita lihat yang mendekati 160 menit adalah 120 menit, yang dimana 120 menit sama dengan 2 jam. Jadi kita tulis 2. Kemudian dari 160 dikurang 120, sisanya masih ada 40 menit. Jadi kita tulis 40. Dapat kita simpulkan 160 menit sama dengan 1 jam 40 menit. Nah, anak-anakku, itulah tadi pembahasan tentang satuan berat dan satuan waktu. Berikutnya kita masuk ke latihan soal. Anak-anakku, silahkan kerjakan soal berikut berjumlah 5 soal. Selamat bekerja dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.